Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama yaitu Nawang Sekar Telasih NIM 503. Yang kedua yaitu Milkatur Rohman NIM 511. Yang ketiga yaitu Nurul Aprilia Zumarnis NIM 528. Yang keempat yaitu Vivit Edo Firdayanti NIM 555. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang statistika SD. Pada pendidikan di Indonesia diterapkan sistem tingkat pendidikan sesuai umur. Pada tingkatan SD, di mana anak-anak usia 7 tahun sampai 12 tahun sangat perlu mendapatkan pendidikan. Anak-anak usia sekolah dasar belum dapat diajak berpikir secara kritis. Maka, statistika yang diajarkan masih bersifat pengenalan serta diberikan di kelas tinggi. Hal ini disebabkan karena banyak digunakan perhitungan-perhitungan. Dengan demikian, diharapkan dalam belajar statistika anak tidak merasa terbebani. Untuk itu, dalam pembelajaran statistika hendaknya dikaitkan dengan kegiatan bermain yang digemari siswa ataupun hal-hal yang dialami siswa langsung. Kegiatan pembelajaran untuk materi statistika dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas dengan pantauan guru. Kegiatan pembelajaran yang dipilih diusahakan yang dapat dibayangkan siswa sesuai dengan lingkungan kehidupan nyata dan alam pikir siswa. Maka dari itu, kita akan belajar bersama-sama tentang statistika SD. Adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu apa pengertian dari statistika, yang kedua yaitu bagaimana rumusan dan cara untuk menentukan mean, yang ketiga yaitu bagaimana rumus dan cara untuk menentukan modus, yang keempat yaitu bagaimana rumus dan cara untuk menentukan median. Pengertian dari statistika, di mana statistik berasal dari kata status, state dan juga stat yang memiliki arti negara. Pada mulanya kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan yang mempunyai arti penting dan berguna bagi suatu negara. Atau statistika bisa disebut ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan juga mempresentasikan data, atau singkatnya yakni ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan data, yakni meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar mengenai mean. Mean sering disebut dengan rata-rata. Mean atau rata-rata adalah nilai wakil dari sejumlah bilangan atau data. Kemudian untuk rumus mean adalah mean sama dengan jumlah semua data kemudian dibagi banyak data. Kemudian untuk mean sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah data tunggal, kemudian yang kedua adalah data kelompok. Hai, page selanjutnya yaitu median. Yang pertama, pengertian median. Median itu apa sih? Median itu nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Jadi setelah datanya diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, nanti akan mendapatkan sebuah nilai tengahnya. Nah, untuk caranya ini kan ada dua, yaitu median dari data tunggal dan juga median dari data kelompok. Nah, data tunggal ini ada dua jenis untuk caranya, yaitu data ganjil dan juga data genap. Maksudnya apa sih? Data ganjil itu yang jumlah keseluruhannya itu ganjil, misalnya 5, 7, 9, 8, 1. Nah, itu kan jumlahnya kan ada 5 setelah diurutkan ya. Nah, itu artinya
datanya bernilai ganjil. Nah, yang kedua yaitu bernilai genap. Maksudnya jumlah keseluruhan dari data atau N-nya itu genap. Misalnya ada 2, ada 1, ada 5, ada 3, ada 7, dan ada 9. Nah, setelah diurutkan, ini kan ada 6. Nah, berarti itu genap. Nah, untuk rumus median data tunggal yang ganjil sudah tertera dan yang data genap juga sudah tertera. Untuk yang data kelompoknya ini maksudnya apa sih? Jadi kita misalnya nilai, saya contohkan itu misal ada nilai dari 66 sampai 70 itu ada 9 siswa. Nah, 71 sampai 77 itu ada 6 siswa, dan 78 sampai 82 itu ada 4 siswa. Nah, itu kan ada banyak dan juga dikelompokkan dari berapa sampai berapa, berapa sampai berapa, berapa sampai apa. Nah, itu dijumlahkan hasilnya berapa. Ini biasanya itu satu kelas atau satu kelompok. Nah, untuk rumusnya ada di sini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah modus, di mana pada pengertiannya modus yakni nilai atau data yang sering muncul atau memiliki frekuensi terbanyak dari perolehan atau dari pengamatan yang kita peroleh. Nah, untuk modus sendiri ada 2 jenis, yakni modus data tunggal dan juga data distribusi frekuensi atau kelompok. Untuk contoh dari data tunggal, misalkan kita menemui sebuah data di mana nilai rata-rata anak adalah 6, 7, 8, 7, 7, 6, 5, 8, dan 7. Nah, kita akan memperoleh modusnya yakni 7 karena dia sering muncul sebanyak 5 kali. Nah, untuk yang kedua yakni modus dari distribusi frekuensi atau data kelompok memiliki rumus MO atau modus sama dengan TB plus D1 per D1 ditambah D2 kali P atau panjang.